yang pemerintah yang adil bagaimana? Hei, Kang Deddy, mampu dah Kang Deddy jadi gubernur Palembang. 95% udah gila. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, mampu dah Kang Deddy jadi gubernur Palembang. Saya rasa banyak sekali para pejabat, para menteri yang mana tercengang melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman. Ya, Kang Deddy sampaikan bahwa pejabat jangan sampai memakai uang pajak untuk kesejahteraan mereka, tunjangan mereka. Tolong utamain rakyat, bangun tuh rumah rakyat miskin. Ya, karena disampaikan dengan tegas, teman-teman. Ya, coba kita lihat dulu nih pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, dan ya kita lihat tanggapan warga, bukan warga Jawa Barat saja, teman-teman, yang menginginkan Kang Deddy jadi gubernurnya. Ya, semuanya loh ingin Kang Deddy jadi gubernurnya. Prabowo, para menteri, para pejabat pasti terkejut. Ngadu sama DPRD, salah. Ngadu sama bupati, ujinya ya tunggu. Kita koordinasikan dengan gubernur. Ngadu dengan gubernur, ujinya ini bukan wewenang dia deh, mare, Pak, mare. Kalau mah itu aku nak ngadu dengan gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ya, Kang Deddy, mampu dah Kang Deddy jadi gubernur Palembang. Sumsel lah kalau baik Kang Deddy Mulyadi baca bener di jalan kami ini nah. Uang yang dikumpulkan dari pajak itu jangan dulu dipakai tunjangan pegawai, jangan dipakai meningkatkan honor dulu aparatur. Fokuskan dulu itu bangun kampung di sebelah yang dekat perumahan mewah itu. Agar apa? Perumahan mewah boleh berkembang, kampung-kampung harus mulai mewah semuanya. Karena uang dari pajaknya cukup. Saya katakan kalau dari pajak IMB saja 150 miliar, pajak reklame saja 30 miliar, itu bangun berapa puluh kampung selesai. Selesaikan itu. Tidak boleh ada orang yang sakit tidak pergi ke rumah sakit, tidak boleh ada anak-anak miskin tidak sekolah, tidak boleh ada rumah roboh, tidak boleh ada lingkungan kumuh. Bagi saya seorang pemimpin, walaupun umrohnya tiap tahun, ketika ada orang sakit tidak bisa dirawat di rumah sakit karena tidak ada biaya, dan meninggal karena tidak dirawat, dosa besar. Kita hari ini seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan terbelalak oleh sebuah negara bernama Iran. Apa? Dia melakukan sesuatu di luar dugaan seluruh rakyat dunia. Kekuatan perang yang bernilai triliunan, pesawat tempur, kapal, misil, dan semuanya rontok oleh barang-barang yang hanya ratusan juta. Tapi bukan urusan ratusan jutanya, tapi urusan apa? Satu, ini penting bagi orang Jawa Barat. Mereka bangga terhadap peradaban Persia, dan dia sudah merasa kami sudah menjadi bangsa besar sejak 5.000 tahun yang lalu. Kami bangsa beradab sehingga tidak boleh ada satupun manusia yang menginjak-injak peradaban kami. Pemimpinnya, imamnya lebih baik, lebih memilih hidup syahid di awal dibanding dia selamat tapi negaranya diinjak. Pertanyaannya adalah, di Indonesia adakah tokoh yang seperti ini? Itu pertama. Yang kedua, dia masuk dalam sistem imamah, dalam rangkaian kepercayaan dan keyakinan sebagai orang Syiah, penerus ajaran Sayyidina Ali, melahirkan sebuah sistem nilai. Pemimpinnya sederhana, pemimpin umatnya sederhana, rakyatnya masuk dalam sebuah sistem bukan imajinatif. Dipersiapkan pendidikan yang gratis untuk rakyatnya dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Anak-anaknya sekolah fisika, kimia, matematika, biologi adalah pelajaran utama. Lahirlah embargo, membuat dia menjadi kreatif, membuat dia inovatif, membuat dia menjadi bangsa yang memiliki spirit yang kuat. Efisiensi dalam APBN-nya hanya 1.000 triliun, alokasi pertahanannya 132 triliun, penduduknya 92 juta, tapi mampu menjadi bangsa yang tegak.
Apa maksud saya? Gak ada kemajuan Subang, tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi, tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang, DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif, jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada provinsi Jawa Barat, tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, provinsi 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa? Tidak ada pembangunan yang visioner, berumbur panjang, membuat dialektika kebangsaan kemanusiaan dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau. Tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan, ideologi kejawabaratan, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Tidak bisa kita tanpa memiliki dialektika itu melahirkan sistem nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi masyarakat kokoh dan hebat. Tidak bisa. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah, yang kedua kita terikat pada Rasul, yang ketiga kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika kita terikat pada leluhur kita yang disebut dengan karuhun. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran karuhun adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi. Di Inggris menjadi konstitusi. Di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi. Sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang, Amerika tetap Amerika, Iran tetap Iran, Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang, seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren. Tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global, itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi, sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya, karena ini harus dirubah mindsetnya, harus konstitusi, tapi harus ada yang memulai. Ingat ya, siapa itu KDM? Katanya titisan Prabu Siliwangi. Gitu aja dipercaya. Itu kata mereka yang tidak suka kepada Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang ingin memajukan Jawa Barat menjadi Jawa Barat istimewa. Ya, mindset mereka
itu nol dibandingkan dengan tujuan Bapak KDM ya. Bagaimana masyarakat di Indonesia, masyarakat di Jawa Barat mempunyai pola kerja, pola pikir yang positif, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Harus kreatif, ya. Harus kreatif. Buktinya, digebrak segitu aja, para tikus keluar. Kepanasan. Tidak ada lagi bagi mereka para pejabat untuk ongkang kaki menikmati gaji buta. Hanya mengandalkan laporan asal Bapak senang. Ya, mereka itulah para pejabat yang terusik, yang menyudutkan Bapak KDM ya sebagai gubernur. Dibilang gubernur gagal, tidak pantas jadi gubernur konten. Kalian semua para pejabat yang selama ini cuma duduk-duduk doang, apa kerjanya? Apa kerjanya untuk rakyat di Jawa Barat? Cuma menikmati gaji, insentif, uang rapat, uang bancakan, dan dana hibah. Sekarang terusik kan? Tidak ada lagi lahan untuk kamu, untuk kalian semua, para pejabat-pejabat yang korup otaknya ya. Sekarang dipangkas anggaran-anggaran yang tidak penting. Tidak ada lagi studi banding ke luar negeri ya. Kasihan deh, nggak ada lagi jalan-jalan ke luar negeri. Mereka itu hanya mementingkan diri mereka sendiri dan golongan atau partainya, tidak mementingkan rakyat. Beda dengan Deddy Mulyadi ya. Mereka turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, berdialog. Dan Pak Deddy Mulyadi sendiri berani mengeluarkan uang pribadi untuk rakyatnya yang miskin ya. Untuk rakyat kecil, membantu mereka. Masalah dijadikan konten itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Kenapa harus dibatasi? Selama ini kan ada beberapa komentar Kang Deddy itu aktif sekali berkomunikasi dengan masyarakat, tidak menggunakan staff, tidak menggunakan humas pers, tapi ya dengan apa istilahnya itu, dengan media Anda sendiri. Ya. Nah ini bagi sementara kalangan wartawan, ini membunuh peran pers kalau gini. Seakan-akan pers tidak diperlukan kalau semua gubernur begini caranya. Gimana mengomentari pandangan itu, Kang? Iya, sebenarnya bukan membunuh peran pers, tapi mempermudah peran pers. Dulu kalau wartawan ingin mendapat informasi dari pejabat, itu kan harus nunggu di depan kantornya berjam-jam. Ya. Setelah nunggu berjam-jam, pemimpinnya keluar, ternyata tidak berkomentar. Ya, ya. Atau nunggu juru bicara menyampaikan, didramatisasi sedemikian rupa sehingga menjadi kelihatan berwibawa, informasi begitu penting tapi lama. Pertanyaannya adalah, informasi pemimpin itu penting dan harus cepat. Kenapa? Karena dia tugasnya melayani publik. Publik butuh kepastian dari waktu ke waktu setiap kebijakan. Maka sekarang itu media tinggal ngutip saya pagi-pagi. Jam 6.30 saya sudah berceloteh. Saya menceritakan apa yang terjadi kemarin, apa yang akan dilakukan hari ini. Saya menyapa warga. Dari situ wartawan tidak usah lagi nunggu di depan rumah dinas. Tidak usah nunggu rilis. Tinggal ambil berita itu menjadi berita yang bisa dikonsumsi oleh publik dan diceritakan secara terbuka. Jadi nggak ada problem sebenarnya tentang bagaimana peran media yang harus dibangun. Ya paling yang menjadi problem itu sebenarnya bukan di kutipan media. Yang menjadi problem adalah menurunnya jumlah anggaran kerjasama dengan media. Dari 50 miliar menurun jadi 3 miliar. Jadi problemnya bukan di sumber berita. Problemnya adalah di kerjasama membuat berita sebenarnya. Jadi ada pihak-pihak yang merasa kehilangan pekerjaan ya?
menurut saya tidak kehilangan pekerjaan, Ya. yang ada adalah kehilangan pendapatan. Nah, ini ada implikasinya begini, Kang. Bahwa seorang gubernur selama ini atau pejabat itu kan lebih banyak duduk di kantor. Oke. Sementara Anda lebih banyak di luar. Nah, pertanyaannya gimana Anda mengkoordinir, organisir kerjaan kantor sementara Anda banyak di luar? Itu berapa pertanyaan komentar yang sering diajukan? Kerjaan kantor sekarang itu sudah kerjaan kantor yang bersifat digital. Kalau kita mau jujur, gedung-gedung kantor itu udah nggak penting. Yang diperlukan adalah pengambilan keputusan yang bisa diambil dalam waktu cepat. Orang bisa Zoom, bisa video call, bisa WA, kemudian keputusan bisa diperintahkan jarak jauh, kemudian surat-surat keputusan bisa dibuat, tanda tangan gubernur sudah tanda tangan digital, sudah TTE. Dalam setiap hari produktivitas kita tinggi, serapan anggaran kita tertinggi di Indonesia. Belanja pemerintah kita tertinggi. Efisiensi pengelolaan keuangan dengan realokasi anggarannya kita tertinggi. Silahkan dilihat di data Kemendagri. Kemudian kemungkinan tahun ini silpa dari anggaran Provinsi Jawa Barat sangat kecil. Karena belanja pembangunannya tinggi dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan yang mana pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, ya luar biasa. Ya, Kang Deddy sampaikan bahwa para pejabat ya harusnya mendengarkan ya masukan dari rakyat, aspirasi dari rakyat. Ya, bukan cuma itu aja. Kang Deddy berbicara kita harus mencontoh negara-negara maju. Kita harus tiru negara-negara maju. Bagaimana sih cara kepemimpinannya? Bagaimana sih para pejabat yang melakukan aktivitasnya? Ya, jadi kita harus mencontoh negara-negara maju. Ya, luar biasa ya teman-teman. Dan ini Kang Deddy seperti wawancara tadi ya, sampaikan filosofi kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa Kang Deddy selalu disebarkan lewat media sosial? Ya, karena itu bentuk transparan, bentuk bagaimana cara Kang Deddy Mulyadi bekerja, ya bagaimana cara Kang Deddy menyikapi suatu hal, ya yang paling penting bermanfaat bagi rakyatnya, seperti itu ya. Silakan ya, mau diupload ke konten silakan, yang penting memberikan manfaat ya, seperti itu ya teman-teman. Saya rasa ya harus berbenah diri lah wahai para pejabat ya, kalau ingin Indonesia maju. Ya dari pejabatnya dulu, pejabatnya dirapihin, nggak korupsi ya, seperti itu ya teman-teman. Dan contohlah Kang Deddy Mulyadi ya, contoh Gubernur Jawa Barat ini ya teman-teman, luar biasa ya. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu ya. Mungkin ya pelajaran lah buat para pejabat agar lebih ya, mencintai lagi rakyatnya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.